Halo civil society sekalian, berjumpa dengan saya Ahmad Jumadil dalam channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Jadi kita akan ngobrolin demokrasi dan pemilu dengan cara yang santai tapi bermakna. Pernah nggak sih kamu mikir demokrasi itu sebenarnya buat apa sih? Nah, hari ini akan kita bahas demokrasi. Kenapa demokrasi itu penting dan kenapa kamu harus peduli? Stay tune di channel ini. Jadi, secara singkat, demokrasi berarti rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Jadi, kalau kita analogikan di kehidupan sehari-hari, misalnya, kita lagi nongkrong dengan teman-teman nih, anggaplah ada 5 orang teman yang malam ini belum menentukan di mana mereka akan makan malam. Jadi mereka pun saling bertanya, saling merundingkan hal tersebut. Yang satu ingin makan bakso, yang satu ingin makan mie ayam, yang satu ingin makan miso, yang satu lagi ingin makan pecel lele. Nah, kalau yang lain ingin makan siomay misalnya. Nah, jadi mereka ngobrol nih antara satu sama lain. Boy, malam ini kita makan di mana nih? Oh, kita makan bakso aja nih, kata si A. Kemudian kata si B, gue pengen ini nih, pengen siomay. Kata si C, mie ayam enak nih. Kata si D, kayaknya pecel lele deh. Lapar banget soalnya. Nah, yang satu lagi hanya pengen miso gitu. Nah, kita analogikan dalam proses demokrasi. Kalau proses demokrasinya berjalan, maka suara yang terbanyak akan dipilih untuk makan di mana. Ya, kita lihat ya, ada bakso, miso, dan mie ayam. Nah, itu biasanya ada di dalam satu warung nih. Dalam satu warung, menu-menu itu. Ya, tidak terpisah-pisah. Tapi kalau menu misalnya siomay, biasanya terpisah. Nggak ada siomay di warung bakso. Biasanya seperti itu. Atau apalagi pecel lele gitu kan. Nah, jadi tentunya mereka ketika proses demokrasi berjalan, maka mereka akan memilih untuk makan di warung bakso. Karena 3-2 suaranya ya. Bahkan 3-1 banding 1. Nah, kalau proses demokrasinya tidak berjalan, misalnya si yang pengen makan siomay ini badannya gede, keker dan orangnya pemarah, yang lain takut gitu. Jadi ya udah kita semuanya makan di warung siomay. Jadi warung bakso nggak jadi karena yang satu ini orangnya lebih besar badannya dan lebih lebih dominan seperti itu. Nah, proses demokrasi tidak berjalan. Nah, ketika satu lagi mungkin ketika satu contoh lagi, ketika si yang pengen makan di pecel lele itu duitnya lebih banyak. Jadi karena gue pengen makan nih pecel lele, yang satu pengen di warung bakso, yang satu lagi pengen di warung siomay gitu. Karena duitnya banyak, udah deh, pokoknya semuanya ikut gue, kata yang di warung pecel lele. Pokoknya semuanya gue bayarin gitu kan. Karena dibayarin dengan sangat ya suka sih dibayarin, tapi mereka akhirnya tidak memakan makanan sesuai dengan selera mereka. Akhirnya mereka ikut yang dibayarin itu, yang di pecel lele tadi. Nah, itu proses demokrasi tidak berjalan. Karena apa? Karena 3 kehendak yang harusnya berada di tempat sama itu mengikuti satu kehendak yang lebih dominan atau lebih punya uang ya. Dan dalam proses demokrasi seperti itu juga. Ketika demokrasi itu akan berjalan, ketika suara yang terbanyak itu yang menentukan. Nah, tapi ketika uang yang menentukan atau kekuatan yang menentukan, nah proses demokrasi itu tidak berjalan. Itulah sederhananya ya demokrasi ya. Jadi kata Abraham Lincoln ya, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Nah, seperti itu. Itu kata sederhana dari demokrasi. Selanjutnya kita akan mengikuti asal-usul istilah demokrasi. Dari mana sih demokrasi itu awalnya gitu kata-kata itu terbentuk? Jadi pada abad kelima Masehi ya di kota Yunani, ya, pada masa itu Athena menerapkan sistem pemerintahan di mana warga laki-laki yang dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Ya. Jadi demokrasi sendiri berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi istilah demokrasi itu pertama kali muncul dan dipraktikkan di Yunani kuno, khususnya di Athena, sekitar abad kelima sebelum Masehi. Nah, setelah Athena, jadi Athena di Yunani ini tidak mempraktikkan demokrasi itu secara konsisten ya. Jadi ada pasang surut. Nah, seiring meredupnya demokrasi yang dilaksanakan di Yunani, ya, maka muncullah kekuatan-kekuatan baru di Makedonia dan Romawi. Nah, kekaisaran Romawi memang mengenal sistem republik ya. Untuk pertama kalinya mereka memakai sistem republik. Tetapi hak partisipasi rakyat tuh masih sangat terbatas dan lebih banyak dipegang oleh elit dan senat. Nah, jadi demokrasi sebagai sistem pemerintahan baru benar-benar mengalami kebangkitan pada masa pencerahan Eropa sekitar abad ke-17 hingga ke-18. Filsuf-filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau mulai mengembangkan gagasan tentang kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan serta hak-hak asasi manusia. Nah, jadi gagasan-gagasan ini juga lah yang mempengaruhi revolusi besar Amerika Serikat pada tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana konsep demokrasi mulai diwujudkan dalam bentuk konstitusi, pemilihan umum, dan perwakilan rakyat. Kita masuk lagi nih dalam pembahasan kenapa demokrasi itu penting. Ya, jadi demokrasi itu untuk saat ini ya masih sebagai sistem yang mendekati terbaik ya, mendekati sistem yang paling baik lah istilahnya. Karena apa? Karena sistem demokrasi lebih diterima ya di masyarakat gitu. Jadi hak-hak masyarakat itu lebih terpenuhi. Jadi kalau bayangkan gitu, kalau kita dikuasai oleh segelintir orang, anggaplah dikuasai oleh raja. Jadi yang berlaku apa? Hanya kehendak raja itu saja. Hanya kehendak raja pengennya A, ya A. Raja pengennya B, ya B. Kalau rajanya baik, rajanya arif dan bijaksana, is okay sebenarnya. Tapi kan kita tidak tahu nih, apakah raja yang baik itu akan menurun ya ke anak cucunya nanti? Karena raja kan sistemnya nanti akan ke anaknya, akan ke cucunya. Jadi sistem turun temurun ini belum tentu akan berlanggeng seterusnya gitu ketika rajanya bijak. Nah, beralih lagi ke sistem yang berikutnya mungkin oligarki, sistem oligarki, di mana kekuasaan itu hanya dipegang oleh elit-elit tertentu saja. Ya tentu saja kalau sekali lagi ya kalau oligarkinya bijak ya mungkin hak-hak kita akan terpenuhi. Tapi kita tidak bisa menjamin semua oligarki itu atau orang-orang elit yang mempunyai kekuasaan di tingkat atas itu akan baik semua ya atau akan selalu baik gitu. Nah, jadi ketika beralihnya kekuasaan misalnya anggaplah pada kekuasaan ini dia bijak gitu. Tapi ketika beralih kekuasaannya ya mungkin sistem demokrasinya sistem kebaikannya tidak akan berjalan terus-menerus. Mungkin pada kesempatan berikutnya akan terjadi pemberangusan hak-hak masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat mungkin diambil kekayaannya gitu, tapi tidak diberikan hak-haknya. Ya, jadi banyak celah gitu. Tapi kalau sistem demokrasi sampai saat ini ya walaupun ada pro dan kontranya, itu masih menjadi yang terbaik. Kenapa? Ketika seorang pemimpin misalnya dipilih dalam proses demokrasi,
ketika dia melakukan kesalahan, nah, pada masa berikutnya dia tidak akan dipilih lagi. Jadi akan ada punishment gitu, akan ada hukuman kepada pemimpin yang tidak pro kepada kepentingan masyarakat, kepada kepentingan umum. Ya, jadi kalau kita mau hidup yang lebih baik, ya demokrasi ini masih menjadi yang terbaik sampai saat ini. Belum ada sistem lain yang mungkin bisa mendekati lah sistem demokrasi. Kita coba lihat juga ya di sekitar kita ada Korea Utara misalnya dengan sistem otoritarianisme gitu, walaupun dia pemilihan tapi pemilihannya sudah ditentukan pemenangnya seperti itu kan, atau sistem-sistem otoriter lainnya ya yang memberangus hak-hak masyarakat. Jadi masyarakat di satu sisi mungkin terlihat maju ya, tapi banyak juga ya penderitaan-penderitaan yang ada di masyarakatnya di bagian bawah. Ya itulah arti penting demokrasi ya sampai saat ini. Ya, tiba kita pada segmen terakhir ya. Jadi pada kesimpulannya, jadi demokrasi itu bukan cuma sistem, tetapi dia juga kebiasaan bertindak sebagai warga negara. Jadi kita tidak bisa cuma nunggu orang lain kerja gitu, kita nggak kerja kemudian kita dapat untung gitu kan. Jadi kita harus bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Jadi ketika orang lain melakukan sesuatu, ketika kalau kita sistemnya otoriter gitu ya, kita punya kekuasaan ya kita tinggal nunggu aja gitu dari orang lain, hasil dia ya kita ambil gitu kan. Nah itu kan tidak adil ya, tidak adil. Jadi sistem demokrasi ini sangat menjunjung keadilan, sangat menjunjung keadilan. Ya kita ilustrasikan lagi ya seperti teman-teman 5 orang yang lagi nongkrong tadi, ketika yang 3 orang bahkan 4 orang ini tidak suka makan pecel lele misalnya, tapi karena ada kekuatan uang bisa makan gratis ya, walaupun dia nggak suka ya dia terpaksa dia makan lele karena gratis gitu kan. Atau yang satunya lagi, mereka terpaksa makan siomay karena yang satu ini orangnya galak gitu ya dan ditakuti gitu, padahal dia nggak suka makan siomay gitu ya, tapi terpaksa makan siomay. Kalau yang dikorbankan 3 orang gitu, korban 3 orang. Padahal kalau misalnya mereka makan di warung bakso, 3 orang ini bisa makan sesuai dengan keinginannya ya, dan yang 2 lagi ininya lebih sedikit ya, yang dikorbankan lebih sedikit gitu ya. Jadi lebih fair sih bagi saya, lebih adil, suara terbanyak ya, walaupun yang 2 ini lebih kepengen yang lain, tapi karena dia sedikit ya dia harus ngikutin yang banyak ya. Jadi harus mendahulukan yang banyak gitu, karena ketika mereka makan di warung lain, di tempat lain ya korbannya 3 gitu yang tidak suka. Tapi ketika dia makan di warung bakso yang di sana ada mie ayam dan miso, ya korbannya cuma 2, ya itu lebih baik daripada korbannya 3 gitu. Itu sih menurut saya ya kesimpulannya, kenapa demokrasi itu bukan cuma sistem tapi juga kebiasaan bertindak ya, perilaku kita sehari-hari. Oke lah, demikian dulu video dari saya ini. Tidak terlalu banyak, tidak juga singkat. Ini video pertama saya mengenai demokrasi. Mungkin bagi teman-teman semua masih ada kekurangan, masih ada yang janggal atau saya salah menyampaikan mengenai demokrasi.
Mohon teman-teman bisa untuk mengomentari di kolom komentar. Mungkin di video kedua akan saya perbaiki dan saya akan lebih mendalami lagi ya materi yang akan saya sampaikan. Tidak lain tidak bukan, saya membuat video ini sebagai sebagai peran aktif saya terhadap dunia kepemiluan dan demokrasi serta dunia-dunia yang mungkin saya gemari itu. Saya berharap akan ada perkembangan dari diri saya pribadi agar lebih baik lagi, materinya lebih dalam lagi, dan dapat memberi hasanah keilmuan bagi masyarakat luas, khususnya bagi rekan-rekan yang masih ingin mendalami ya, yang masih dalam tahap-tahap awal mendalami demokrasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka video ini silahkan di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.